Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Nugra di kelas 1251. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN saya tentang pelanggaran hukum, yaitu larangan narkoba, yaitu konsumsi narkoba. 2 pelajar di Pamekasan diamankan polisi. Lanjut pembahasannya. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Yang kedua, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan. Yang ketiga, ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar. Yang keempat, sanksi yang diberikan kepada pelaku. Yang kelima, solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Yang pertama, faktor penyebab terjadi kasus tersebut. Pada kasus tersebut sudah jelas faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika tersebut, yaitu rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Bisa juga karena diajak oleh temannya atau ada faktor masalah di lingkungan keluarganya. Yang kedua, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan. Seperti pada kasus tersebut, mereka terbukti memakai atau mengonsumsi narkotika berupa sabu-sabu. Jadi jenis pelanggaran yang mereka lakukan adalah perbuatan yang tidak baik atau tercela dan perbuatan yang tidak patut untuk dicontoh. Harusnya di masa usia mereka seharusnya tidak melakukan hal tersebut. Hal seperti itu karena hal tersebut bisa menjerumuskan mereka ke jalan yang salah. Yang C atau yang ketiga, ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lanjut yang keempat. Yang keempat yaitu sanksi yang diberikan kepada pelaku. Dalam kasus pelajar tersebut, mereka mendapatkan sanksi atau hukuman berupa pasal 112 yang berisi 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar rupiah. Yang kedua, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Sanksi bagi pengedar dan pengguna narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 ini diatur pada pasal 111 sampai dengan pasal 148. Yang kelima, solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Yang pertama ada dari faktor keluarga. Yang pertama ada memberikan edukasi tentang narkoba dan bahaya narkoba, mencontohkan kebiasaan yang baik dan benar, menerapkan peraturan di rumah, dan menciptakan keharmonisan keluarga. Yang kedua ada faktor lain atau faktor sosial, yaitu selalu lakukan hal positif, menjauhi pergaulan yang menurut kamu tidak baik, tanamkan nilai agama sejak kecil. Yang terakhir mengikuti edukasi tentang narkoba. Yang terakhir ada kesimpulan. Kasus penyalahgunaan narkotika sekarang sangat banyak dan memberikan dampak bagi berbagai aspek kehidupan. Narkotika harusnya tidak untuk dikonsumsi oleh manusia. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk medis dan keperluan untuk penelitian, bukan untuk dikonsumsi oleh manusia, karena zat-zat tersebut bisa merusakkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita dan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, jangan coba-coba mengonsumsi barang berbahaya tersebut, resikonya sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Udah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.